di seputaran huruf yang pertama daripada kalimat la ilaha illallah. Karena kita harus memahami kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan di dalam zikir itu terdiri daripada 12 huruf. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani di dalam kitab Kasifatus Sajah, siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah yang kurang 12 huruf atau lebih daripada 12 huruf, maka lagha mardud, itu ditolak. Bahkan sebahagian pendapat ulama tauhid itu adalah dosa besar. Makanya kita membaca kalimat la ilaha illallah harus hati-hati. Jangan dimatikan hanya kemudian dihidupkan kembali. Ini banyak ini kita dengar. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah mati ha pertama, kemudian dihidupkan kembali. Itu maknanya sudah bukan tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Makanya hati-hati. Nah, makanya perlu untuk kita pahami kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang kita baca terdiri daripada 12 huruf. 6 huruf untuk zahiriyah, 6 huruf untuk batiniyah. 6 huruf yang untuk zahiriyah, huruf yang pertama adalah taharah. Ini yang sedang kita bahas, masih di seputaran huruf pertama daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian nanti baru akan kita masuk kepada huruf yang kedua, salat. Huruf yang ketiga, zakat. Huruf yang keempat, puasa. Huruf yang kelima, haji atau umrah. Huruf yang keenam, baru jihad. Kemudian 6 huruf lagi nanti akan dibagikan kepada batiniyah. Baru kita akan memperbaiki hati. Karena dari 6 huruf untuk batiniyah, di situ tafwid, di situ sabar. Di situ semua nanti. Di situ tawakal. Tak boleh langsung kita tawakal kalau seandainya 6 huruf kita belum memahaminya. Tak boleh kita langsung main hati kalau seandainya yang 6 huruf ini belum kita memahaminya. Kenapa? Karena syariat baginda Rasul itu 2. Ada yang zahiriyah, ada yang batiniyah. Tak boleh dipisahkan. Nah, makanya kita harus memahami dulu 6 huruf yang zahiriyahnya. Kemudian nanti kita insya Allah baru kita akan memasuki kepada 6 huruf lagi yang dibagikan kepada batiniyah. Syariat baginda Rasul yang zahiriyah, nahnu nahkumu bizawahir. Sementara yang batiniyah, itulah amalannya para ulama-ulama sufi. Jangan kita sebagai orang awam yang belum memahami syariat zahiriyah langsung mengamalkan syariat sufi. Itu tak boleh. Mudah sekali kita dihasut oleh syaitan. Pahami dulu, pelajari dulu kita ilmu 6 ini yang dibagikan kepada zahiriyah, maka kita akan naik kelas dengan sendirinya. Insya Allah amaliyah yang kita amal akan diterima oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita belum memahami yang ini, maka apabila kita beramal dengan amalan-amalan ahli sufi, kita akan ditipu oleh iblis na'udzubillah. Ini sebelum kita membahas, ada dibahas di dalam kitab Majlisus Saniyah dan juga dibahas di dalam kitab Tasawuf. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Barsisa, yang lebih dikenal beliau adalah seorang yang sangat-sangat alim dan ibadahnya luar biasa. Bagaimana iblis menipunya? Pada suatu ketika iblis menyamar sebagai anak murid beliau. Di saat dia datang menyusup pada murid-murid Syekh Barsisa, beliau adalah merupakan seorang ulama yang ibadahnya luar biasa. Bahkan anak-anak muridnya saja, sebahagian dalam sejarah itu sampai 8.000 bisa terbang ke awan. Itu muridnya. Namun iblis menyusup dan bergabung dengan murid-muridnya yang lainnya. Di saat
iblis itu sudah menyusup, maka Syekh Barsisa melihat ini murid baru nampaknya. Tapi ibadahnya luar biasa. Dalam satu hari satu malam Syekh Barsisa cuma 1000 rakaat beliau sholat. Tetapi iblis itu lebih daripada 1000 rakaat dia bisa sholat. Sementara Syekh Barsisa dalam satu hari satu malam, subuhnya sebelum fajar beliau sahur dulu. Nanti di saat itu beliau berbuka. Tapi iblis bisa sanggup tak sahur, tak buka berhari-hari. Hingga pada saat itu, di saat selah-selah muridnya itu tidak terlalu sibuk, maka Syekh Barsisa mendatangilah iblis dan bertanya, wahai hamba Allah, engkau jarang aku lihat di sini. Adakah engkau itu murid yang baru? Maka dia menjawab, benar Syekh, saya ini murid baru. Tapi saya benar-benar bertobat kepada Allah dikarenakan saya ini banyak dosa. Hingga aku merasa lazat kalau aku beribadah, kalau seandainya aku ingat dosaku. Maka di saat itu Syekh Barsisa pun tertarik dengan ibadah dia. Kenapa? Karena Syekh Barsisa puasa cuma hari saja. Sementara ini iblis bisa puasa berhari dan malam. Memang dia iblis, tapi menyamar sebagai manusia. Sementara Syekh Barsisa sholatnya cuma 1000 rakaat. Dia bisa sholat 3000 rakaat atau lebih. Beliau tertarik dengan ibadahnya. Tertarik dengan ibadahnya seorang hamba Allah. Dia tak tahu bahwa itu iblis. Maka dalam celah-celah lenggang waktu dia datangi. Dosa apa yang engkau lakukan hingga engkau bisa melakukan ibadah seperti itu? Maka dia berkata, aku telah melakukan dosa zina, dan aku telah melakukan dosa pembunuhan, dan aku telah melakukan dosa minum khamar. Maka di saat aku membayangkan dosaku itu, maka aku tidak akan pernah mengulangi lagi, dan aku menyesal hingga aku lazat dalam ibadah. Kalau Tuan Guru ingin melakukan ibadah seperti saya, maka boleh Tuan Guru coba itu. Nanti Tuan Guru lebih daripada itu bisa Tuan Guru melakukannya ibadah. Maka timbullah beliau untuk mencoba, supaya yang tujuan beliau itu ingin ibadah lebih daripada muridnya. Merasa malu dong dia, masa ibadah murid lebih hebat daripada beliau. Ini dihasut oleh iblis. Nah, maka di saat itu ditawarlah oleh muridnya yang tadi, Tuan Guru boleh melakukan dulu zina. Maka Tuan Gurunya memikir, kalau zina itu dosa besar kali, ya jangan zina. Kalau memang Tuan Guru tak mau berzina, maka boleh Tuan Guru itu membunuh. Maka Tuan Guru itu berpikir juga, itu Syekh Barsisa, wah kalau aku membunuh dosa besar juga, jangan dosa itu. Oh, kalau memang membunuh Tuan Guru tak mau, berzina Tuan Guru tak mau, bolehlah minum khamar. Minum khamar kan gak ada urusan dengan orang lain. Nah, minum tuak aja, minum khamar aja, kan gak ada urusan dengan yang lain. Cuma kita sendiri. Sesudah itu kita taubat. Nah, itu dihasilkan. Yang tujuannya beliau kepinginnya lebih nanti ibadah daripada muridnya. Nah, mulailah beliau turun dan kemudian beliau minum khamar. Alhamdulillah. Sesudah beliau minum khamar, ternyata beliau mabuk. Di saat beliau mabuk, maka beliau berzina dengan pengurus dengan pelayan minuman khamar. Sesudah beliau berzina, maka ketahuan, maka beliau mencekik itu pelayan hingga mati. 3 sekaligus dilakukan oleh Barsisa. Di saat sudah ketahuan seperti itu, maka ditangkaplah beliau, dibawalah ke tiang gantungan. Di saat dibawa ke tiang gantungan, maka dinaikkan di atas tiang gantungan. Di saat Barsisa di atas tiang gantungan, maka datanglah iblis alaihi laknatullah yang tadi menyamar sebagai murid, sekarang menyamar sebagai penyelamat. Seorang kakek-kakek datang bertanya,
"Wahai Syekh, kenapa engkau ada di tiang gantungan?" Maka Syekh itu menjawab, "Aku sudah hilaf. Aku telah melakukan 3 dosa sekaligus." Di saat beliau disalib di atas tiang gantungan, itu beliau tidak tumbus dengan panah yang dituju atasnya. Tapi di saat iblis datang menawarkan diri, "Ingin engkau selamat dari tiang gantungan?" Maka Syekh Barsisa menjawab, "Ya, kepingin selamat." "Lalu kalau engkau kepingin selamat, maka sujudlah sekali kepadaku." Maka di saat dia berkata, "Sujud sekali kepadaku, baru aku lepaskan engkau." Maka tiba-tiba Syekh Barsisa berkata, "Bagaimana aku sujud kepadamu sementara aku saja di atas tiang gantungan?" Maka iblis menawarkan, "Tak perlu engkau turun sujud kepadaku, boleh engkau sujud dengan isyarat saja." Maka Syekh Barsisa isyarahlah sujud kepada iblis yang dia menyamar kepada seorang juru penyelamat. Nah, di saat itulah Syekh Barsisa isyarah sujud kepada iblis, maka dengan sendirinya amal ibadahnya diangkat oleh Allah, kufurlah dia, maka tumbuslah runcing-runcing yang tadi dia di atas gantungan, maka matilah dia. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Nauzubillah. Inilah iblis alaihi lanatillah. Kalau seandainya kita tidak memahami dulu ilmu zahiriyah, langsung kita menuju kepada ilmu batiniyah. Nah, maka di sini oleh para ulama-ulama fikih, kenapa menjelaskan dulu sesudah ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian baru ilmu tasawuf. Ilmu tauhid utama, karena itu awwaluddin. Awwaluddin ma'rifatullah. Mengenal dulu Allah, kemudian baru ibadah. Sesudah ibadah, maka baru kita sediakan pagar. Kalau seandainya kita langsung kepada buat pagar, tapi tanah belum jelas, maka secara logika saja, ini secara logika, kita buat pagar pada tanah yang belum jelas. Yang kadang-kadang menyiapkan bagi-bagi gedung di orang lain, atau pagar itu tidak ada fungsi sama sekali. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka oleh para ulama-ulama fikih menjelaskan dulu ilmu tauhid, kemudian sesudah ilmu tauhid baru ilmu fikih, kemudian baru ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf diibaratkan sebagai pagar amalan. Ilmu fikih diibaratkan sebagai tanaman. Ilmu tauhid diibaratkan sebagai tanah. Ada tanah, baru kita menanam. Sesudah menanam, maka kita menjaga dengan membuat pagar, dan insya Allah kita akan panen nanti di akhirat. Tapi ada yang kita kadang-kadang rajin menanam, ibadah rajin, semua rajin, tapi kita tak membuat pagar. Kalau kita tak buat pagar, maka tanaman kita akan dimakan oleh hama, atau akan dimakan oleh binatang-binatang yang lain. Akan dimakan oleh hasud, akan dimakan oleh dengki, akan dimakan oleh ria, akan dimakan oleh sum'ah, akan dimakan oleh takabur. Nah, itu ayat yang disebut dengan pagarnya. Harus kita buat supaya kita selamat di akhirat. Maka insya Allah pada malam yang mulia ini akan kita bahas kembali huruf yang pertama dari kalimah la ilaha illallah, masih di seputaran tohroh. Kemarin sudah kita bahas haram di atas orang yang sedang tidak lagi berwudu. Sudah selesai. Kemudian malam ini kita akan membahas bagi orang yang masuk ke dalam tandas. Ini termasuk syariat yang zahiriyah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal pada menyatakan tentang sunnah bagi seseorang yang masuk qada hajat. Baik kita masuk untuk qada hajat, membuang air kecil, maupun kita masuk ke dalam tandas untuk buang air besar.
Maka apa yang harus kita lakukan? Maka di sini dibahas, bagi siapa saja yang hendak masuk ke dalam tandas, maka hendaklah dia mendahulukan, ya, masuk ke dalam tandas tersebut, mendahulukan kaki kirinya. Ya, orang